Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Heru Maulana, pekerja sosial medis di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bergabung di acara webinar Series 8 dengan bertemakan Strategi Jitu Program Vokasional di Layanan Rehabilitasi dan Daycare. Saya informasikan acara ini diselenggarakan oleh Pekan Ilmiah dan Inovasi atau PIJAR Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini kepada Ibu dan Bapak sekalian. Saya perlu informasikan bahwa dalam webinar series 8 kali ini telah dihadiri oleh 105 peserta. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tentang CP kedua pemateri yang akan menyampaikan materi pada siang ini. Ditampilin enggak? Pemateri yang pertama yaitu Dr. Ananditya Sukmadewi Utami SPKJ. Beliau lahir di Jakarta tanggal 16 Desember tahun 1984. Status pernikahan, menikah dan mempunyai 3 orang anak. Pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulus tahun 2018. Spesialis Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulus tahun 2018. Pengalaman kerja, Dokter PTT Puskesmas Caringin Kabupaten Bogor tahun 2019 sampai 2012. Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial tahun 2019 sampai dengan sekarang. Inilah CV dari pemateri yang pertama. Lanjut pemateri yang kedua, yaitu Ibu Susi Agustin AMD OTS TRKes. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 Agustus tahun 1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, status menikah, pekerjaan aparatur sipil negara atau ASN, okupasi terapi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Alamat sekarang Jalan Sumur Jambu, RT 007, RW 05, nomor 28, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Nomor telepon mungkin teman Bapak Ibu bisa dicatat. Oke, riwayat pendidikan D3 Program Studi Okupasi Terapi Universitas Indonesia tahun 1999 sampai 2002. D4 alih jenjang okupasi terapi Politeknik Kesehatan Surakarta tahun 2017 sampai 2019. Pengalaman kerja, beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Ajra Bogor sebagai okupasi terapi klinik tumbuh kembang anak tahun 2002 sampai 2011. Yang kedua, Rumah Sakit Premier Jatinegara sebagai okupasi terapis instalasi rehabilitasi dewasa di tahun 2011 sampai 2012. Yang ketiga, Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan Jakarta sebagai okupasi terapis di instalasi rehabilitasi psikososial di tahun 2012 sampai sekarang. Pengalaman kerja lainnya yaitu
dosen pembimbing praktek klinis area psikososial program studi okupasi Universitas Indonesia dan Poltekkes Surakarta tahun 2015 sampai sekarang, dosen praktisi program vokasi Universitas Indonesia program studi okupasi terapi 2018 sampai sekarang, dosen tamu kuliah umum Politeknik Kesehatan Surakarta 2019 dan 2021. Nah, inilah CV dari kedua pemateri untuk siang ini. Nah, instalasi rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjen Jakarta memiliki pelayanan daycare yang mana kegiatan itu dilakukan pada siang hari. Instalasi rehabilitasi mempunyai konsep program rehabilitasi vokasional. Tujuannya untuk melatih rehabilitan untuk mempunyai skill, dapat mandiri, dan dapat bekerja kembali. Untuk mengetahui strategi dan pelayanan apa saja yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi bagi rehabilitan RSJSA. Di sini kita sudah ada dua pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Ami dan Ibu Susi Agustin. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh Dr. Ami, beliau akan menjelaskan tentang materi dengan judul Konsep Dasar Rehabilitasi Psikososial Berbasis Rumah Sakit Jiwa. Saya perlu informasikan waktu pemaparan selama 30 menit, Dok. Untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih pada Pak Heru dan panitia sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Hari ini saya diminta untuk berbagi tentang rehabilitasi, konsep dasar rehabilitasi psikososial pada pasien gangguan jiwa yang berbasis rumah sakit. Dari data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, kita melihat bahwa prevalensi gangguan jiwa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari Riskesdas tahun 2018 didapatkan bahwa pasien skizofrenia prevalensinya meningkat menjadi 7 per mil. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, 7 orang menderita skizofrenia. Untuk angka depresi sendiri, menurut Riskesdas itu lebih tinggi, yaitu sekitar 6%, yaitu artinya dalam 100 orang Indonesia, ada 6 orang yang mengalami depresi. Untuk gangguan mental emosional sendiri lebih tinggi lagi, menurut Riskesdas itu sekitar 9,4%. Dan tentu jumlah ini mungkin tidak mencakup jumlah seluruhnya sebenarnya pasien gangguan jiwa. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk awalan, kita mengingat kembali bahwa gejala gangguan jiwa terdiri dari banyak aspek. Yang pertama adalah gangguan emosi, bisa berupa mudah marah, atau kadang beberapa pasien menjadi mudah sedih, kadang juga marah-marah tanpa sebab, dan kadang tidak bisa menunjukkan emosi sebagaimana sewajarnya. Ada beberapa pasien yang menunjukkan gejala positif antara lain seperti waham maupun halusinasi. Beberapa lainnya menunjukkan gejala-gejala negatif seperti hilangnya motivasi, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi beberapa mengalami gejala negatif
seperti hilangnya motivasi, malas-malasan, tidak mau beraktivitas. Jadi kebanyakan pasien ada yang ke rumah hanya sekedar untuk tidur, makan, kembali lagi tidur, dan tidak ada aktivitas yang berarti di rumah. Beberapa lagi mengeluhkan tentang gejala kognitif seperti kesulitan untuk mengingat, mudah lupa, sulit konsentrasi, kemudian sering tidak nyambung ketika diajak bicara. Ya, itu ada gejala-gejala kognitif yang muncul pada pasien dengan gangguan jiwa. Dan gejala-gejala ini kemudian akhirnya akan menurunkan fungsi dari pasien gangguan jiwa sebagai manusia. Right. Kalau kita melihat sejarah dari pengobatan gangguan jiwa pada sekitar tahun 1400-an, gangguan jiwa itu masih dianggap sebagai gangguan setan. Sehingga pada waktu itu pengobatannya lebih ke arah ritual untuk pengusiran setan. Kemudian dunia berkembang pada tahun 1800-an, mulailah dibangun institusi atau rumah sakit khusus untuk pasien gangguan jiwa. Namun karena pada saat itu obat-obat antipsikotik belum ditemukan, kemudian terapi pada pasien gangguan jiwa lebih banyak pada terapi fisik, artinya seperti restrain dan pengikatan. Dan pasien-pasien yang masuk ke dalam lembaga tersebut pada akhirnya bisa dikatakan seumur hidupnya tidak bisa keluar kembali dari lembaga gangguan jiwa tersebut. Sehingga dulu rumah sakit jiwa sering diidentikan dengan penjara. Sehingga akhirnya pada sekitar tahun 1900-an mulai ditemukanlah obat-obatan antipsikotik. Di mana setelah pasien diberikan obat antipsikotik, makin banyak pasien gangguan jiwa yang mengalami perbaikan. Sehingga pada saat itu mereka memiliki harapan untuk bisa kembali ke masyarakat. Dan di sekitar tahun 2000-an kemudian mulai dicetuskan pengobatan yang berbasis masyarakat, di mana mempersiapkan pasien-pasien yang sudah membaik tersebut untuk bisa kembali ke masyarakat. Kemudian inilah yang dikatakan sebagai konsep rehabilitasi psikososial. Slide. Sehingga target pengobatan dari pasien gangguan jiwa, di sini kita bisa hanya sekedar sembuh dari gejala atau juga sembuh secara fungsi dan sosial. Slide. Jadi ketika kita mengobati pasien gangguan jiwa hanya sekedar stabil dari gejala, yaitu hilangnya halusinasi dan waham, sebenarnya kita baru dalam tahap ketiga dari target pengobatan pasien gangguan jiwa. Kita tidak bisa hanya berpuas diri bahwa kita sudah bisa membuat pasien tersebut akhirnya hilang halusinasi dan wahamnya. Tapi kita juga kemudian harus berlanjut kepada target kita yang selanjutnya itu adalah peningkatan dari kualitas hidup mereka. Kualitas di sini mencakup well-being, perasaan kesejahteraan dari mereka. Kemudian walaupun mereka sakit dan minum obat, mereka merasa punya kesetaraan dengan orang-orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Kemudian bagaimana mereka mempunyai dukungan dari keluarga yang kuat dan dukungan dari masyarakat. Ketika mereka sudah bisa mencapai kualitas hidup yang baik, kemudian target kita menjadi naik lagi, yaitu bagaimana mereka bisa otonom atau mandiri secara fungsi dan sosial. Fungsi dan sosial ini kita bisa lihat dari bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana mereka bisa menjalin hubungan akrab dengan tetangga maupun teman-temannya, kemudian bagaimana mereka bisa mandiri mungkin secara finansial dengan cara bekerja. Inilah target yang kita harapkan dari pengobatan gangguan jiwa. Right. Untuk mencapai ketiga target tersebut, kita memiliki banyak modalitas. Yang pertama tentu farmakoterapi.
Pasien gangguan jiwa tetap membutuhkan obat-obatan agar mereka bisa memanage gejala-gejalanya, agar gejala halusinasi dan wahamnya bisa menghilang. Namun, farmakoterapi kadang-kadang tidak cukup, kadang kita juga harus melakukan psikoterapi di sana. Baik psikoterapi secara suportif maupun psikoterapi secara definitif. Pada pasien-pasien tertentu, kita akan melakukan SCT maupun TMS, terutama pada pasien yang secara farmakoterapi masih belum optimal. Nah, selain 3 terapi ini, kita bisa melakukan rehabilitasi untuk menaikkan fungsi secara sosial dan pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat. Lalu apakah yang disebut dengan rehabilitasi psikososial? Rehabilitasi psikososial adalah suatu proses di mana proses ini akan memfasilitasi individu yang mengalami keterbatasan dalam hal ini fisik maupun mental. Namun ketika kita ngomong rumah sakit jiwa, maka kita akan fokus pada pasien dengan keterbatasan mental. Proses ini kita harapkan membuat mereka bisa dapat mencapai level optimalnya terhadap fungsi mandiri di masa. Tujuan dari rehabilitasi psikososial adalah membantu mengembangkan keterampilan baik secara emosional, sosial, maupun intelektual yang diperlukan dalam kehidupannya, sehingga pasien ini bisa belajar dan bekerja di komunitas dengan bantuan yang minimal. Artinya mungkin mereka masih tetap membutuhkan bantuan, tapi yang kita harapkan ketika kita melepaskan mereka ke masyarakat, mereka hanya membutuhkan bantuan yang minimal. Dalam menjalankan rehabilitasi psikososial, terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama adalah kita fokus pada kelebihan dari rehabilitan. Artinya dengan segala keterbatasan mereka, kita fokus pada kelebihan apa yang mereka masih punya. Kita fokus pada problem solving, bagaimana kita membantu mereka memecahkan masalah-masalah mereka. Kemudian kita meningkatkan kepercayaan diri mereka. Karena banyak sekali ODGJ yang ketika sudah baik, membuat mereka kepercayaan dirinya menurun. Karena mereka merasa tidak sama dengan teman-temannya yang lain, tidak sama dengan keluarganya yang lain. Jadi di sini kita fokuskan pada kelebihan mereka. Sehingga ketika mereka lebih percaya diri, kita harapkan mereka menjadi lebih resilient. Artinya mereka menjadi lebih tahan ketika nanti muncul stresor-stresor di masa yang akan datang. Yang kedua, kita harus melakukannya secara holistik. Artinya kita melibatkan semua aspek baik psikososio, spiritual, dan kultural dari pasien. Kita selain melihat dari gejala medisnya, kita melihat juga bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana dukungan dari lingkungan sekitarnya, bagaimana kepercayaan dari pasien itu sendiri, bagaimana budaya dari lingkungan dari pasien, mana yang bisa mendukung dari perbaikan pasien dan mana yang kira-kira tidak bisa mendukung, kita harus bisa menganalisis itu. Kemudian yang ketiga adalah person oriented. Artinya goal dari masing-masing individu yang mengikuti rehabilitasi akan berbeda. Maka nanti akan penting assessment di awal untuk mengetahui kira-kira target dari pasien atau klien tersebut ketika memasuki rehabilitasi itu apa. Kapan rehabilitasi psikososial akhirnya dibutuhkan oleh pasien dari gangguan jiwa? Apakah semua pasien akhirnya membutuhkan? Pada dasarnya, ketika pasien itu mengalami kesulitan untuk meningkatkan fungsi hidupnya, untuk mendekati sebelum sakit, maka pasien ini sebenarnya potensi untuk dilakukan rehabilitasi psikososial. Misalnya pasien yang sebelumnya bisa bekerja, namun setelah sakit
dia menjadi tidak bisa untuk bekerja atau mengalami kesulitan atau misalnya hilang motivasi, ini merupakan pasien-pasien yang potensial untuk dilakukan rehabilitasi psikososial. Yang kedua adalah pasien gangguan jiwa yang membutuhkan motivasi dalam fungsi sehari-hari. Tidak sedikit kita dengar pasien yang kalau misalnya udah sampai di rumah lebih banyak tidur, tidak mau bahkan untuk membantu kegiatan sehari-hari orang tuanya di rumah, itu membutuhkan motivasi yang sangat kuat. Atau bahkan untuk mandi, bahkan makan, itu harus diingatkan. Mereka tidak punya motivasi untuk melakukan secara mandiri. Nah, klien-klien atau pasien yang seperti ini membutuhkan rehabilitasi. Yang ketiga adalah pasien dengan dukungan keluarga yang kurang, misalnya pasien yang tinggal sendirian, atau misalnya juga keluarganya jauh, di mana ketika dia tinggal sendirian, kita juga harus memikirkan bagaimana dia untuk memanage tentang pengobatannya, kepatuhan minum obatnya. Ketika dia dilakukan pendampingan dengan rehabilitasi, itu akan membantu mereka menjadi lebih optimal dalam menjalani pengobatannya. Kemudian juga pasien gangguan jiwa kronis yang berkali-kali mengalami kekambuhan. Baik itu kekambuhannya karena ketidakpatuhan minum obat, maupun misalnya munculnya stresor-stresor yang akhirnya membuat pasien ini kambuh. Pendampingan dari rehabilitasi psikososial akan membantu mereka untuk memanajemen pengobatannya, juga membantu mereka melakukan problem solving terhadap masalah yang mereka hadapi, sehingga akhirnya mereka lebih mudah mengatasi ketika munculnya stresor atau masalah yang berpotensi untuk membuat mereka kambuh kemudian hari. Jadi kalau kita mau jadi dalam rehabilitasi psikososial ini sendiri pada dasarnya ada 4 konsep utama. Yang pertama adalah manajemen gejala, yaitu bagaimana di rehabilitasi mereka dilatih untuk mengenali tanda dan gejala tentang relapse. Jadi ketika mereka mengenali dan tanda dan gejala dari relapse, mereka dapat mencegah relapse di kemudian hari. Kemudian kadang-kadang tidak semua pasien akan hilang gejala. Misalnya ada beberapa pasien yang mungkin halusinasinya masih ada walaupun tidak sebanyak sebelumnya. Pasien itu kemudian kita latih untuk mengenali dan kita latih untuk memahami tentang gejala sisanya tersebut dan bagaimana mengatasi jika halusinasinya masih ada. Bagaimana mereka bisa tidak menghiraukan dari halusinasinya. Itu yang kemudian kita latih dalam rehabilitasi. Kemudian juga manajemen pengobatan. Artinya bagaimana mereka paham apa obat untuk mereka. Mengapa mereka masih harus minum obat dalam jangka waktu yang panjang. Di mana kita sendiri mungkin ketika harus minum antibiotik dalam jangka waktu 5-7 hari kadang kita bosan. Sementara pasien-pasien ini harus minum obat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kita memahamkan kepada mereka apa sebenarnya fungsi pengobatan ini. Kemudian juga mengajarkan tentang menilai efek samping dari obat. Karena kita tahu beberapa dari pasien menjadi putus obat ketika mengalami efek samping. Apa yang harus mereka melakukan ketika muncul efek samping tersebut? Kemudian juga kita melatih keterampilan dasar berkomunikasi. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dari rehabilitan. Kemudian kita juga mengajarkan tentang cara berbicara secara sistematis dan berkomunikasi efektif. Seperti di rumah sakit kami mempunyai program misalnya ke museum. Ketika mereka museum, mereka diajarkan untuk bisa mendengarkan karena di sana ada guide-nya yang dari pihak museum yang akan menjelaskan tentang hal-hal yang berada di museum. Kemudian mereka diberikan tugas untuk bertanya
Kemudian mereka akan dievaluasi, saling mengevaluasi tentang apa yang sudah mereka dapatkan dan mereka tanyakan sebelumnya, sehingga mereka mendapatkan masukan bagaimana caranya untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain agar orang lain paham apa yang sebenarnya mereka ingin. Kemudian yang terakhir adalah ketika mereka dipersiapkan kembali ke masyarakat, mereka akan dilakukan pelatihan keterampilan hidup mandiri. Jadi kita harapkan ketika nanti mereka sudah tidak mengikuti rehabilitasi, mereka bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga diberikan keterampilan-keterampilan yang bisa mereka pergunakan untuk dalam pekerjaan atau vokasional. Right? Jadi ini tahapan dari rehabilitasi. Nanti mungkin Ibu Susi akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi tahapan yang pertama adalah seleksi, yang kedua ada aktivitas, yang ketiga ada pelatihan kerja atau vokasional. Right? Tahapan seleksi ini adalah tahapan awal yang penting di mana kita melakukan assessment dan analisa kepada calon rehabilitan kita. Apa saja yang di-assessment dari pasien itu? Yang pertama adalah tingkat dari gejala pasien. Seberapa masih ada halusinasi dan waham atau gejala-gejala lain yang ada pada pasien ini. Kemudian kita juga akan melihat tingkat kemandirian atau activity daily living-nya sehari-hari. Apakah pasien ini sudah cukup mandiri ataukah memang masih membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, kita akan melihat minat bakatnya. Apakah dia mempunyai minat tertentu. Ini terutama nanti akan kita perlukan untuk tahap misalnya vokasional dari pasien. Ataukah sebelumnya dia sudah mempunyai bakat tertentu yang masih bisa kita poles kembali ketika dia mengikuti rehabilitasi. Kemudian kita asesmen juga bagaimana interaksi interpersonal dia, bagaimana interaksi dia dengan keluarga, dan keterampilan-keterampilan apa saja yang sudah dimiliki oleh pasien tersebut. Right. Setelah diseleksi dengan asesmen tersebut, kita masuk ke dalam tahap aktivitas. Dari hasil asesmen misalnya asesmen gejala, kita akan melakukan manajemen gejala dan pengobatan untuk pasien ini agar dia bisa patuh terhadap pengobatannya. Misalnya dia masih ada gejala sisa, bagaimana dia bisa mengatasi gejala sisanya. Apabila dia ada ketidakpatuhan, riwayat ketidakpatuhan pengobatan sebelumnya, kita kemudian memanage bagaimana supaya dia bisa lebih patuh dalam pengobatannya. Apa fungsi pengobatan buat dia. Kemudian juga di tahap ini kita melatih untuk mandiri, minimal untuk aktivitas dasar hidup sehari-hari. Kemudian dari hasil assessment Mila kita melihat bahwa ada masalah psikososial baik secara keluarga ataupun lingkungan. Di sini kita juga biasanya melakukan terapi terhadap keluarga supaya bisa membuat lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien dan keluarga. Kemudian pasien kita latih untuk mempunyai aktivitas waktu luang sehingga tidak banyak waktu luang yang terbuang sia-sia ketika nanti pasien di rumah. Right. Ketika dia sudah lulus dari tahap aktivitas, maka masuk ke tahap pelatihan kerja. Di sini lebih ke arah latihan keterampilan yang akan kita siapkan ketika nanti dia akan kembali ke masyarakat. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan minat dan bakat pasien sebelumnya. Kemudian kita coba juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kadang-kadang pasien itu sebenarnya mempunyai keterampilan yang cukup baik, namun kepercayaan dirinya kurang. Di sini kita coba untuk meningkatkan kepercayaan diri dia bahwa dia sebenarnya juga sama seperti yang lain dan mempunyai hak yang sama, terutama juga hak untuk bekerja. Kemudian kita juga melakukan persiapan bekerja. Misalnya kalau kita anggap dia sudah mempunyai keterampilan yang baik, kemudian kita latih untuk misalnya keterampilan untuk berkomunikasi dengan wawancara. Jadi kita mempersiapkan mereka, misalnya mereka membuat CV atau misalnya melakukan wawancara. Dan kita juga menguatkan keluarga sebagai support system dari pasien.
Oke, baik. Itu mungkin yang bisa saya berbagi kepada, teman-teman semua. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang, kegiatan-kegiatan yang dalam rehabilitasi oleh Bu Susi. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Dokter Ami atas pemaparan materinya. Eh, Sangat luar biasa ya. Jadi Ibu Bapak di sini sudah paham tentang konsep dasar rehabilitasi psikososial berbasis rumah sakit jiwa. Nah, sebelum lanjut ke pemateri yang kedua, saya perlu informasikan kepada para peserta, apabila ada pertanyaan, bisa langsung diketik lewat kolom chat di bawah ini, di aplikasi Zoom Meeting ini, dan bisa langsung secara interaktif bertanya kepada pemateri dalam sesi tanya-jawab terakhir. Oke, sebelum lanjut ke pemateri kedua, di sini kami akan memutarkan video tentang kegiatan rehabilitan yang ada di instalasi rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Sutomo Herja. Silakan.
Selama kegiatan berlangsung, terapis berperan sebagai edukator fasilitator, yaitu menjelaskan tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh pasien dan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan. Pada pembuatan risol, tahap pertama yang dilakukan yaitu membuat kulit risol. Terapis memberitahu langkah-langkah pembuatan kulit risol di mana pasien yang mencampurkan semua bahannya. Terapis juga berperan sebagai observer partisipan, yaitu mengingatkan kembali agar tidak ada adonan yang masih menggumpal. Tahapan kedua yaitu menggoreng adonan kulit risol. Terapis juga sering merecall ingatan pasien dengan menanyakan tahapan selanjutnya. Tahapan ketiga yaitu mengisi dan menggulung risol. Terapis mencontohkan dahulu cara mengisi dan menggulung risol, lalu meminta pasien untuk mengikuti kemudian. Terapis juga selalu mengingatkan ketika pasien mengalami lupa atau kesalahan agar pasien menjadi terampil. Tahapan selanjutnya yaitu melumuri risol dengan adonan tepung, lalu dilumuri kembali dengan tepung panir. Di akhir kegiatan, tidak lupa terapis selalu menanyai bagaimana perasaan pasien selama mengikuti kegiatan membuat risol dan menanyakan apakah ada kesulitan yang dialami pasien selama melakukan kegiatan. Terapis juga mengajari pasien mengoreng risol dengan benar, yaitu menggunakan minyak yang panas dan banyak. Jika risol berwarna kuning kecoklatan, maka sudah dapat diangkat. Tidak hanya diajarkan untuk membuat risol, pada kelas tata boga, pasien-pasien juga diajarkan untuk membuat kue brownies. Sebelumnya, pasien juga diperkenalkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan membuat brownies serta tahapan aktivitasnya. Terapis mencontohkan terlebih dahulu cara menuang adonan ke dalam cup agar tidak belepotan, lalu meminta pasien untuk mencobanya. Pasien juga diajarkan untuk mempersiapkan dahulu kukusan yang akan digunakan dan memasukkan adonan brownies ke dalam panci yang sudah dipanaskan. Setelah seluruh adonan dimasukkan ke dalam kukusan, pasien diminta untuk menunggu 5 menit. Setelah 5 menit, pasien diminta untuk menaburi keju di atas adonan brownies. Setelah itu, ditutup kembali dan ditunggu 10 menit. Setelah 10 menit, terapis meminta pasien untuk mengangkat semua brownies. Tidak lupa, terapis juga mengevaluasi kegiatan yang pasien lakukan dan memberikan saran agar pasien menjadi terampil.